Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok kami, diantaranya yaitu saya sendiri Sri Wahyuni dan juga teman saya Mutiara Rias Putri. Yang pertama yaitu kurva biaya. Sumbu vertikal yang terletak pada kurva tersebut merupakan biaya, sedangkan sumbu horizontalnya merupakan jumlah produksinya. Kurva biaya tetap atau FC atau TFC merupakan biaya tetap dengan nilai C atau nilai cost-nya tidak akan berubah. Berapapun perubahan yang terjadi pada nilai Q-nya, maka kurva biaya tetap akan berbentuk lurus meskipun nilai Q-nya akan mengalami perubahan. Lalu yang kedua, kurva biaya variabel atau VC atau TVC. TVC merupakan besarnya variabel dipengaruhi oleh jumlah produksi. Semakin banyak jumlah produksi barang yang dihasilkan, maka jumlah variabelnya akan semakin besar. Lalu kurva biaya total atau TC. TC sama dengan TFC ditambah TVC. Apabila Q-nya sama dengan 0, maka TC-nya sama dengan TFC-nya. Kurva TC akan selalu dimulai dari besarnya TFC. Lalu, biaya rata-rata atau AC. Konsep biaya rata-rata ini yaitu semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata atau AC-nya akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, maka biaya rata-rata atau AC-nya akan bergerak naik kembali. Awalnya turun sampai titik terendah, lalu naik lagi. Selanjutnya yaitu kurva biaya marginal atau MC. Kurva biaya marginal atau MC ini awalnya menurun, tapi kemudian meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah produksi barang yang dihasilkan. Kurva MC akan bertemu kurva AC saat AC pada titik terendah. Pada pertemuan tersebut, nilai MC dan AC akan sama. Untuk kurva biaya tetap rata-rata atau AFC, itu kurvanya dimulai dari atas, turun ke bawah, tetapi tidak menyentuh 0. Selanjutnya yaitu biaya variabel rata-rata atau AFC. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Kurvanya hampir sama dengan AC, kurva AVC memiliki titik minimum dan berpotongan dengan kurva MC. Maka di saat AVC minimum, maka nilainya sama dengan MC. Yang kedua yaitu kurva hubungan produksi isokon dan isokos dengan biaya jangka panjang. Jika isokon merupakan kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama, maka isokos merupakan kombinasi input yang dilakukan pada tingkat dana yang tersedia. Output awalnya berada di level Q1. Pada jangka pendek, output dapat diproduksi hanya dengan meningkatkan tenaga kerja pada modal yang tetap. Sedangkan pada jangka panjang, output yang sama dapat diproduksi dengan biaya lebih murah dengan tenaga kerja dan modal. Yang ketiga yaitu hubungan kurva biaya jarak pendek dan panjang. Pada gambar pertama, di dalam keadaan pertama, AC dalam jangka pendek awalnya menurun lalu naik setelah mencapai titik minimum dan akan membentuk huruf O. Dalam keadaan 2, sama begitu juga dan seterusnya. Lalu pada gambar kedua, kalau dilihat kurva SAC masing-masing memiliki titik minimum. Dari titik minimum tersebut, kita bisa membuat kurva LAC dengan cara menghubungkan titik-titik minimum dari SAC yang dimana LAC dimulai dari garis turun lalu digabungkan titik-titik tersebut sampai membentuk huruf U. Selanjutnya yaitu kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran menunjukkan penurunan biaya input rata-rata dalam produksi serta peningkatan output total secara kumulatif sepanjang waktu akibat proses pengalaman dan pembelajaran. Bentuk kurvanya yaitu dari titik atas biaya rata-rata lalu turun menuju ke arah bawah. Analisis biaya volume merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk peran
untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, CVP menekankan keterkaitan antara biaya kuantitas yang terjual dan harga. Analisis cepat, analisis cost volume profit atau analisis biaya volume laba adalah sebuah teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Analisis CVP mendeskripsikan hubungan antara unit yang dijual, harga yang dijual, biaya, dan profit. Analisis itu dapat menjelaskan beberapa isu penting dalam pengambilan keputusan manajemen, di antaranya yaitu dampak pengurangan biaya tetap dan kenaikan harga jual terhadap profit. Dengan menggunakan analisis ini atau analisis biaya volume laba dapat memahami bagaimana pengaruh perubahan volume penjualan, harga, dan biaya variabel terhadap laba tersebut. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengambil keputusan yang cepat dalam mengelola angka dari analisis. Tuasan operasi. Tuasan operasi adalah tingkat pengeluaran biaya tetap di dalam sebuah perusahaan. Jadi faktor tuasan operasi ini adalah suatu ukuran pada tingkat penjualan tertentu, seberapa besar presentasi perubahan volume penjualan akan mempengaruhi laba tersebut, di mana manajemen berminat dalam pengukuran ini untuk menentukan seberapa sensitif laba terhadap perubahan penjualan. Tujuan mencari titik impas ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama, mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan atau sama dengan biaya. Terus yang kedua, menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang bisa diraih. Dan yang ketiga, mengawasi kebijakan penentuan harga. Dan yang terakhir, memungkinkan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas tersebut. Estimasi empiris kurva biaya jangka panjang. Tujuan estimasi kurva biaya jangka panjang ini untuk menentukan skala pabrik terbaik yang dibangun di perusahaan untuk minimumkan biaya dalam memproduksi tingkat output yang diharapkan dalam jangka panjang, seperti contohnya pada kurva yang sudah ada. Kemudian secara teoritis, kurva biaya jangka panjang dapat diestimasi dengan analisis regresi menggunakan baik data deret waktu ataupun data lintas bagian cross-seksional. Data estimasi biaya jangka panjang dengan teknik rekayasa dan survival. Jadi jika data yang cukup tidak tersedia, maka estimasi dapat digunakan dengan teknik rekayasa menggunakan pengetahuan mengenai hubungan fisik antara input atau output yang dinyatakan oleh produksi untuk menentukan kombinasi input optimum yang digunakan dalam produksi berbagai tingkat output dengan mengalihkan kuantitas optimum masing-masing input dan memperoleh jangka panjang sehingga terhindar dari campurnya teknologi lama dan yang baru dalam analisis cross-seksional tersebut.